Ya, kami dapat laporan bahwa di sini ada cut and fill. Belum dapat izin, tapi di cut and fill. Betul kan? Konsumen developer Glory Hill berencana tarik uang pembelian properti. Wajah Batam News, kasus viral yang melibatkan aktivis berkepala pelontos soal izin cut and fill dan AMDAL milik PT Bintan Jaya Husada atau berdampak luas pada dunia properti di Batam. Konsumen dari developer Glory Hill yang diketahui memiliki keterkaitan dengan lahan bermasalah tersebut mulai menunjukkan kekhawatiran serius. Beberapa di antaranya bahkan mengaku sedang mempertimbangkan untuk menarik kembali dana pembelian properti mereka. Kasus ini mencuat usai para pejabat BP Batam dan Pemko gerah setelah pemberian surat peringatan kedua namun tidak digubris oleh perusahaan. Melalui sebuah video yang beredar luas di media sosial, yang mengaku humas dari PT BJH merasa keberatan atas kehadiran pejabat BP Batam dan pemerintah daerah Kota Batam untuk menghentikan aktivitas pematangan lahan yang dilakukan oleh PT Karya Tisani di bawah naungan PT BJH. Humas PT BJH malah menyarankan kepada pihak pemerintah daerah dan BP Batam agar tidak tebang pilih. Kalau Bapak mau stop, saya minta Pistol Hotel yang punya wakil gubernur yang minta saya tidak TikTok. Kita minta juga Bukit Daeng yang Suryo Rispono minta jangan diributkan penpilnya Bukit Daeng, supaya kita tidak diskriminatif. Tidak tebang pilih. Kita kasih. Viralnya video tersebut, hal ini memicu keresahan di kalangan pembeli properti di kawasan Glory Hill yang mulai mempertanyakan status hukum tanah yang menjadi dasar pembangunan proyek tersebut. Salah satu konsumen yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa mereka merasa khawatir akan kehilangan investasi jika status hukum lahan tidak segera diperjelas. Kami butuh jaminan. Uang kami bukan sedikit dan kalau ternyata tanahnya bermasalah, kami tentu tidak mau ambil risiko, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, manajemen Glory Hill hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi. Namun dari pihak humas PT BJH saat dikonfirmasi menyuruh untuk mempertanyakan langsung kepada konsumen, saya lagi sibuk, ujarnya. Tekanan dari konsumen yang menuntut transparansi dan kejelasan hukum diprediksi akan terus meningkat. Fahri Agusta dari Yayasan Pelindungan Konsumen Batam atau YLKB menilai, kasus ini menjadi tamparan keras bagi pengembang dan instansi terkait untuk lebih terbuka kepada publik, serta memastikan seluruh dokumen dan status hukum tanah sudah benar sebelum dipasarkan kepada konsumen. Ujarnya, pihak berwenang diharapkan segera turun tangan guna mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor properti di Batam. Kondisi ini menyoroti pentingnya transparansi legalitas lahan dalam setiap proyek properti. Jika tidak diselesaikan, polemik ini berpotensi menjadi preseden buruk bagi iklim investasi properti di Batam. PPK tidak kuat, kemudian fatwa. Fatwa sekarang tak keluar 2 tahun. Nah, kemudian fatwa, sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Kapus. Ternyata dari pihak Bapak, ketika harus kembali tanggal sekian, sampai sekarang Bapak tidak kembali lagi untuk mengembalikan dokumen. Sekarang dibilang tadi yang Bapak bilang satu apa sudah terakhir PPH ya. Oh, tunggu PPH mau ke bawah, ini terbalik loh sekarang Pak. Bukan level KPR. Iya, itu KPR udah. Tapi kan ini terbalik sekarang. Biasa harus Pak Wah dulu masuk ke KPR kan. Ini terbalik jadi balik ke KPR buat ke bawah. Ya kan, ya oke kan revisi gambar teknis pada tanggal 15 November 2024. Namun hingga saat ini gambar teknis tidak dikembalikan ke pusrem. Sudah ada Pak. Nah ini yang Bapak bilang Bapak sudah kembalikan suratnya, ada nggak?